Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pemrograman komputer. Kemarin kita di pertemuan ke-8 UTS ya. UTS-nya mudah kan saya kira, nggak terlalu susah. Untuk yang belum UTS silakan ikut UTS susulan ya. UTS susulannya di besok tanggal 18 kalian klik UTS susulannya online ya. Pemrograman komputer, terus klik pertemuan ke-9, di sini ada UTS susulan. Nah, kalian kerjakan terus upload di sini ya, terakhir tanggal 20. Oke, silakan untuk yang belum UTS. Oke, sekarang kita masuk melanjutkan materi kita, pertemuan ke-9, yaitu lanjutan dari kemarin, operasi string. Jadi string itu apa? String itu abjad ya, karakter ya. Kumpulan dari beberapa karakter. Operasi maksudnya apa? Operasi itu mengolah. Mengolah itu bisa mengalihkan, membagi, dan lain sebagainya. Mengolah ya. Nanti akan lebih detail di pertemuan praktek di pertemuan minggu depan ketika offline atau pertemuan selanjutnya. Ini teorinya dulu saja. Kalian bisa nyoba sendiri-sendiri nanti. Jadi dalam bahasa pemrograman ada beberapa tipe data ya. Data itu dibagi beberapa tipe. Kalau dalam bahasa pemrograman ada integer, ada float, gitu ya. Ada tipe bilangan pecahan, angka gitu ya. Atau bilangan bulat, atau bilangan abjad atau string istilahnya, string. Nah, string adalah tipe data yang paling sering digunakan dalam bahasa pemrograman apapun, termasuk Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter di dalam tanda kutip. Nah, tanda kutip tunggal biasanya tanda kutip tunggal maupun ganda. Jadi bisa tunggal, bisa ganda. Sama aja. Jadi menandakan suatu karakter itu string dalam bahasa pemrograman itu kalau ada tanda kutip ya. Jadi kalau kalian tulis 1, 2, 3, tapi kalau nggak tanpa tanda kutip, kalau kalian kasih tanda kutip, ini disebut string, bukan integer, bukan float. Jadi tandanya kalau pakai kutip itu string. Oke. Contohnya kita buat variabel ya, hello world, print, ini saya kira seharusnya sudah paham ya. Oke. Untuk menulis karakter khusus seperti tab atau pindah baris, bisa menggunakan Enscape karakter, yaitu karakter backslash. Jadi kalau tab pakai T, kalau pindah garis pakai N atau new gitu ya. Jadi kalau kita enter, itu bukan berarti nanti ketika di check out atau di print itu dia akan enter, enggak ya, enggak dibaca sama bahasa pemrograman. Program tahu kalau dia enter itu kalau kita kasih tahu, oh ini enter dengan backslash diikuti dengan N. Kalau tab backslash diikuti dengan T. Contohnya ini ya, teks ini akan dipecah ke dalam 2 baris. Nah ini ada N. Kalau dicetak printfo variabelnya, nah dia akan enter ya, teks ini akan dipecah ke dalam 3 baris. Oke. New line ya, disingkat menjadi new N. Kalau tab disingkat menjadi T, T kecil. Prakteknya minggu depan ketika offline aja, termasuk soal tugasnya. Ini teorinya seperti ini. Oke. Nah, selain tanda kutip, bisa juga tanda kutip 3 seperti ini. Untuk 2 baris. Terus kita mengenal namanya concatenation. Salah satu operasi yang sering digunakan dalam tipe data string adalah proses penyambungan, concatenation. Jadi concatenation itu kalau dalam bahasa pemrograman itu biasanya sangat sering kalau kita buat program. Sebenarnya kita buat program untuk mengirim email. Mengirim email kan biasanya ada nama gitu, Budi. Kita pengen nambahkan Bapak Budi ya. Kita menggunakan concatenation. Atau menyambungkan 2 buah string. Caranya bagaimana? Ya tinggal kalau di Python menggunakan tanda plus. Tanda plus kalau string bukan di jumlah tapi digabung. Contohnya saya punya 2, 3 variabel ya. 1, 2, 3. Isinya 1 isinya string belajar, 2 isinya bahasa pemrograman Python, 3 memang asik. Nah, kalau kita pengen gabungkan
menjadi variabel hasil, ya kita tinggal nambahkan variabel plus atau operator plus 1, plus 2, plus 3. Kalau dicetak, nanti akan menggabung, string ini gabung. Belajar bahasa pemrograman Python memang asik. Istilahnya apa? Istilahnya concatenation. Penggabungan string. Oke. Nah, string itu sebenarnya adalah list. List dari char. List ya. List itu apa? Yang kita bahas di minggu kemarin. Tipe-tipe data. Ada list, ada list, terus ada, saya juga lupa. Yang membedakannya adalah bentuknya ya. Apakah dia kurung siku, kurung korawal, atau kurung biasa. Jadi ada list, tuple, sama dictionary. Nah, sebenarnya string itu adalah list. List dari apa? List dari beberapa karakter, char. Makanya kita bisa mencetak sebuah string dengan operasi atau fungsi yang ada pada list. Jadi kita panggil indeksnya. Indeksnya itu nomor urutnya. List itu mulainya dari 0. Jadi list itu punya indeks, punya nomor urut. Contohnya kita punya variabel isinya string pelita bangsa. Kita pengen cetak P-nya saja yang paling depan. Caranya bagaimana? Sama seperti kita cetak list. Jadi nama variabelnya contohnya ini foo. Kita pengen cetak yang huruf yang pertama, ya tinggal diikuti dengan list kurung siku, indeks keberapa. List mulainya dari 0. Kita cetak, kalau kita seperti ini, print, artinya cetak P, huruf yang ke pertama. Kalau 6, artinya urut ke-6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang cetak adalah B. Kalau 6.212, artinya dari 6 sampai 12. Bangsa. Oke. Jadi contohnya kalau kita, biasanya kalau dalam bahasa pemrograman, kita ingin ngambil, ada provinsi Jawa Barat, kita pengen pecah Jawa sendiri, Barat sendiri gitu ya. Ya, menggunakan fungsi seperti ini, list. Nah, string itu hanya bisa ditambahkan dengan string juga. Nggak bisa ditambahkan dengan integer. Contohnya kita pengen cetak sekarang tahun 2021. Sekarang tahun plus 2021. Ini nggak bisa. Karena 2021 ini integer. Caranya bagaimana? Jadi kalau string harus string juga. Caranya adalah integer ini kita convert ya, atau kita rubah, pindah ke dalam bentuk string. Caranya menggunakan fungsi str. Jadi kita sekarang tahun, karena 2021 ini integer atau angka, kita convert menjadi string. Disingkat menjadi str. str, buka kurung, tutup kurung, variabelnya. Nah, kalau seperti ini, dia ini udah bukan integer lagi, udah berubah menjadi string. Jadi kalau dicetak, dia akan berhasil. Saya kasih contoh aja. Satu aja ya contohnya. Yang lainnya kalian bisa praktikkan sendiri atau kita praktikkan di minggu depan. Kalau kita cetak print, sekarang tahun 2022 ya. Kalau seperti ini 2022 ini akan error. Ya, error. Kalau dibaca type error, tipe data error. Can only concat string kan. Secara informasi aja cukup jelas ya. Hanya bisa concat atau menyambungkan string, not integer, bukan integer, to string. Nah, jadi error itu sebenarnya kita kalau paham itu cukup jelas sih error. Mungkin karena kita nggak terbiasa bahasa Inggris ya. Makanya kalau orang Inggris
belajar bahasa pemrograman langsung paham ya. Type error conflict. Nah, artinya apa? Ini integer, nggak boleh integer. Kita convert, berubah menjadi string dengan fungsi str buka kurung, tutup kurung. Seperti ini. Kalau dijalankan, nah sekarang tahun 2022. Oke, seperti itu ya. Nah, string itu bisa dikalikan. Dikalikan itu maksudnya kalau kita pengen nyetak hal yang sama berkali-kali, kita bisa kalikan. Gitu. Kita pengen cetak baris, gitu ya, baris di atasnya sini. Print. Kalau gini kan kita klik berkali-kali ya, strip kali-kali. Kita sekali aja, terus kita kalikan. Kali 20. Bener kan? Oh, kalinya di luar. Strip kali 20. Nah, ini muncul ya, 20 strip. Jadi nggak perlu ngantar berkali-kali. Perkalian string. Nah, terus ada juga fungsi-fungsi lain. Fungsi-fungsi lain itu sudah ada bawaan yang bisa kita pakai. Contohnya fungsi menghitung panjang string, len. Nah, ini silakan kalian praktikkan sendiri-sendiri. Nanti pertanyaannya akan saya tanyakan, ada beberapa pertanyaan yang akan kita pakai. Saya tanyakan di pertemuan ketika offline. Memeriksa karakter awal string, memeriksa karakter string akhir string, mengubah semua string menjadi huruf besar, upper, mengubah semua string menjadi huruf kecil. Ya. Fungsinya itu. Contohnya apa? Contohnya, seumpama ini ada variabel tahun. Nah, ya. Nama aja ya. Variabel nama, isinya pelita bangsa, kecil semua. Kita pengen rubah menjadi besar. Ya, kita menggunakan fungsi upper. Print upper variabel nama. Upper is not defined. Upper. Baca upper ya. Lower. Apa harus dijadiin variabel dulu? Lower ke variabel baru. Oke. Bentar, saya cari kenapa nggak didefinisi. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan. Cukup, Pak. Lower is not working. Harusnya lower itu bawaan. Lower is not defined. To get lower class, use word lower instead word lower. Oh, manggilnya bukan dengan cara seperti ini. Print nama dot upper. Oh iya. Jadi nama variabelnya diikuti dengan fungsinya upper. Nah, ini kalau kita jalankan, nah, clear. Nah, ini sebelumnya huruf kecil dengan fungsi upper menjadi huruf besar.
Nah, kalau apa namanya implementasinya apa sih implementasi seperti ini tuh di login ya. Sekarang itu login, contoh login apa ya? Sekarang itu login ada banyak syarat ya. Sekarang kan login itu ada banyak syarat. Idealnya itu kalau aturan programmer ini minimal 6 karakter. Jadi kita harus cek password yang dimasukkan itu panjangnya 6 karakter atau enggak. Pakai apa? Kita cek pakai ini. Pakai menghitung panjang string. Jadi kalau lebih kecil dari 6 karakter nggak boleh. Terus harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada karakter. Nah, itu contoh implementasi operasi string ya. Dalam pembuatan login. Kalau kalian masuk ke aplikasi-aplikasi yang baru daftar, biasanya kalau aplikasi yang ideal, sesuai aturan gitu ya. Memang aturan idealnya itu password itu lebih besar 6 karakter, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada karakter. Ya kan? Sekarang kebanyakan seperti itu. Nah, itu contoh implementasi operasi string dalam bahasa pemrograman. Contoh yang lain apa? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, materi kita hari ini cukup ini saja. Perkalian string. Detailnya nanti akan kita bahas di minggu depan, sekaligus praktek. Oke, ada pertanyaan? Tadi udah saya rekam belum ya? Udah ya? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, sebenarnya contoh tugas ya. Contoh tugas untuk ngecek karakter, terus contohnya NIM. NIM di Pelita Bangsa itu kan menandakan jurusan ya. Iya kan? Kalau TL itu NIM-nya berapa? 31? 33, Pak. Oh, 33. 33 itu TL. Iya kan? Kalau 31 Iya. itu TI Informatika. Jadi dari sini kita bisa buat program untuk mendeteksi jurusan dari NIM. Jadi masukkan NIM. Oh, Anda jurusan ini tahun ini. Contohnya kalau TI Informatika 31 21 10 100 gitu. Jadi 31 jurusan, 21 itu tahun, belakangnya itu urutan NIM, baru urutan mahasiswa angkatan. Oh iya. Contoh implementasi operasi string itu deteksi NIK ya, deteksi NIK, nama asal program. Jadi ada yang buat program untuk membaca NIK online. Nah, ini ada yang buat program. Ini caranya dari operasi string. Program memperoleh data informasi demografi dari nomor KTP dengan Python dalam waktu 4 milisecond. Jadi kita bisa membuat program untuk membaca dari NIK seseorang itu dia dari daerah mana. Ketahuan dari mana? Nah, ini dari ID-nya. ID-nya itu, nah pertama itu provinsi. ID, kode wilayah, provinsi, nama wilayah luas. Ini contoh outputnya mana ya? Nah ini, contoh outputnya. Ini operasi string ini. Jadi ini contohnya ada NIK 317 sekian ya. Provinsinya Jakarta, kota Jakarta Pusat, laki-laki, 24, tanggal lahir 24/01/1960. Kita bisa buat program seperti ini. Tahu dari mana? Karena kita punya data. Nanti NIK-nya ini dipecah. Yang awal itu menunjukkan provinsi. Dua yang akhir menunjukkan kota. Terus yang belakang itu menunjukkan jenis kelamin. Yang tengah ini menunjukkan laki-laki. Apa? Tanggal lahir. Itu contoh.
Oke. Itu kan kalau NIK, kalau NIM harusnya bisa juga. Oke, itu saja ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa yang belum UTS dari tanggal 18 sampai 20. Nguploadnya di mana? UTS-nya online kita akan upload di e-kampus. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.